so much motherfucking design on right now. Break it down. Ya, sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Mari. Iya, Mbak. Halo, Mbak. Iya, halo Mbak. Ya, dengan Mbak siapa? Mbak Febri, Mbak. Oke, Mbak Febri ya. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Tadi kan emang dari kampus kan, Oh, jadi iya. agak terlambat. Gitu. Apalagi tadi lagi ujian ya kan, yang seharusnya tadi jadwalnya sampai jam 3 doang, itu bisa sampai jam setengah 5. Jadi, maaf ya Mbak, tadi Iya, kesini nggak agak telat soalnya ya tahu sendiri kalau lagi UAS gitu ya kan, kita nggak bisa mengkondisikan beresnya jam berapa. Iya. Gitu. Belum beres. Jadi tadi dari kampus ke sini jam berapa? Tadi dari kampus jam setengah 5 dari kampus. Oh, langsung dari kampus langsung sini gitu ya. Iya. Tadi Sempet makan juga sih dulu, makan dulu Iya, baru baru kesini sini. gitu. Sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Naik apa ke sini? Naik motor. Oh, naik sendiri. motor. Mm-mm. Udah izin sama orang tua? Kebetulan di sini ngekos sih, jauh dari orang tua. Oh, gitu. Karena Iya. orang tua posisinya jauh lah, dari rumah ke kampus jauh gitu. Jadi saya di sini ngekos gitu biar lebih deket aja dari kampus gitu. Iya. Emang Mbak asli orang mana? Orang Tangerang. Oh, orang Tangerang. Terus merantau ke sini Iya. untuk kuliah gitu ya. Kampusnya di sini. Jadi ya Iya. ngekos di sini sendiri. Sendiri atau sama temen? Sama temen juga sih, ada teman gitu. Iya. Mbak. Insya Allah semangat ya. Iya. Oke, Mbak, sebelum kita lebih lanjut lagi ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Oke Mbak, sebelum lebih lanjut lebih dalam lagi ya, perkenalkan, nama saya Nanda Ratu Yasmin. Mbak Febri boleh panggil saya Mbak Yasmin. Iya. Oke. Di sini saya sebagai konselor ya Mbak ya, yang akan memberikan layanan kepada Mbak Febri gitu. Iya. Nah, sebelumnya apakah Mbak Febri sudah tahu apa itu konseling, bimbingan konseling gitu? Alhamdulillah sih agak sedikit tahu, karena teman saya gitu di kampus juga ada jurusan bimbingan konseling. Oh, jadi gitu. punya teman juga kan jurusan bimbingan konseling, jadi ya cukup tahu lah tentang konseling gitu. Konseling itu katanya bisa membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah. Kalau kata orang mah tempat curhat gitu. Oh iya, betul. Iya. Jadi gini Mbak, apakah Mbak juga sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Kalau melakukan sih belum pernah sih. Tapi tahu gitu ya apa itu bimbingan konseling gitu ya? Iya. Cukup sekedar tahu aja gitu, nggak tahu seluk-beluk sampai tahu lebih dalamnya lagi gitu, cuman ya tahu konseling itu apa gitu. Iya, oke Mbak. Jadi konseling itu adalah sebuah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh saya sebagai konselor ya Mbak ya, kepada Mbak kliennya Mbak Febri gitu. Nah, untuk apa? Untuk membantu Mbak Febri memahami dan mengatasi masalah yang sedang Mbak Febri alami saat ini gitu ya Mbak ya. Jadi tujuannya itu untuk memfasilitasi pemahaman diri, lalu memberikan dukungan dan membantu Mbak Febri mencapai perubahan yang positif gitu dalam hidup Mbak Febri gitu. Iya. Nah, di dalam konseling juga ya Mbak ya, Mbak Febri harus menceritakan masalahnya secara sukarela,
terus menceritakannya secara terbuka gitu, agar apa gitu kan, agar semuanya apa ya, Mbak Febri tuh dengan menceritakan secara terbuka itu biar saya juga paham gitu, saya mengetahui dan apa solusi yang akan saya berikan kepada Mbak Febri begitu Mbak. Nah, di sini di dalam konseling ini itu memiliki asas kerahasiaan. Jadi Mbak Febri tidak perlu khawatir untuk menceritakan masalah-masalah Mbak Febri yang Mbak Febri alami gitu ya, secara terbuka, secara sukarela gitu, karena kita memiliki asas kerahasiaan gitu. Jadi hanya Mbak Febri, saya, dan hanya Allah aja yang tahu gitu masalah apa nih yang Mbak Febri alami gitu. Iya, gimana Mbak? Sudah paham kah atau ada yang ingin ditanyakan gitu? Paham sih, udah paham. Paham ya? Iya, paham, alhamdulillah. Oke, Mbak Febri, sebelum kita mulai nih konselingnya, apakah sudah siap atau mau ke kamar mandi kah atau mau minum dulu, makan gitu? Enggak sih, cuma agak tegang aja gitu. Oh iya Mbak, relax aja. Iya, ini kan karena pertama kali kan ya, jadi Iya. kayak masih takut gitu, masih ragu untuk ini gitu bercerita, karena saya orangnya yang emang jarang cerita Iya. gitu, lebih sering dipendam gitu, jadi ya agak grogi juga sih Mbak gitu. Iya ya, saya paham, saya ngerti gitu ya. Jadi Mbak Febri tenang aja, relax, nggak perlu tegang, nggak perlu apa ya, takut. Di sini saya akan membantu Mbak Febri gitu dalam konseling ini gitu. Jadi Mbak Febri percaya aja sama saya akan membantu Mbak Febri, dan Mbak Febri juga harus membantu saya untuk menceritakan masalah-masalah Mbak Febri secara terbuka gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi sedikit pun gitu ya. Mbak, siap Mbak. Iya, agar prosesnya juga lancar dan cepat menemukan solusinya nih gitu ya. Amin. Iya, amin. Oke, jadi mau ke kamar mandi kah atau langsung aja nih? Kayaknya langsung aja Mbak. Langsung aja ya. Ya, baik. Mbak Febri boleh ceritakan apa yang sedang Mbak Febri alami gitu. Iya, jadi saya tuh orangnya gak enakan gitu Mbak, kalau misalkan contohnya gitu, saya tuh kayak misalkan diajak ngapain atau suruh ngapain gitu, gak enak buat nolak gitu Mbak. Tapi terkadang saya kadang nggak bisa atau nggak sempet, atau sayanya merasa capek gitu Mbak. Jadi saya tuh pengen dapat solusinya gitu, biar saya tuh biar nggak punya rasa nggak enakan, karena sayanya juga jadi kayak ngerasa capek buat diri saya sendiri gitu Mbak. Iya, contohnya seperti apa gitu? Contohnya kayak misalkan teman saya gitu Mbak, kayak ngajak jalan gitu. Saya mau nolaknya nggak enak, tapi saya juga nggak punya waktu buat jalan gitu sama dia gitu Mbak. Jadi buat saya kayak gimana gitu, bingung gitu mau antara nolak atau terima tawaran dianya gitu Mbak. Ya, jadi Mbak tuh merasa nggak enak hati gitu ya untuk menolak ajakan dari teman gitu ya. Apakah dari teman aja atau keluarga gitu atau gimana? Ya semuanya sih Mbak, dari keluarga juga saya kadang kan disuruh bantuin gitu kan, bantuin keluarga saya gitu Mbak. Contohnya kayak misalkan suruh bantuin tante saya gitu Mbak, kayak bantu karena dia ada acara gitu Mbak. Terus karena saya lagi kuliah gitu ya Mbak, kadang-kadang kan karena jauh juga kan Mbak, bolak-balik gitu. Saya kadang itu bertepatan dengan saya buat berangkat lagi ke tempat kos gitu. Tapi di satu sisi tante saya itu sedang membuat suatu acara gitu, dan saya disuruh buat bantu-bantu gitu. Saya mau nolak, saya nggak enak gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak nolak, sayanya nanti capek gitu pas berangkatnya, apalagi kan saya bolak-balik
ke tempat kos itu sendirian gitu, naik motor sendiri gitu. Jadi kadang-kadang suka ngantuk kan kalau misalkan saya terima tawaran tante saya buat bantu-bantu gitu. Jadi saya bingung, saya nggak enak hati buat nolaknya gitu. Ya. Oke. Apa pernah gitu Mbak Febri menolak sekali gitu dalam hidup Mbak Febri gitu? Pernah Mbak, saya menolak kayak nolak ajakan teman saya gitu Mbak. Terus teman saya kayak agak cuek ke saya gitu. Kayak contohnya teman saya ngajak saya buat nganterin dia ke satu tempat gitu kan Mbak. Terus sayanya nggak bisa gitu kan, karena kebetulan lagi nggak mau aja, lagi nggak mood gitu. Terus dianya juga jadi cuek ke saya. Nah itu saya tuh kayak nggak enak gitu Mbak, jadi kayak berhari-hari gitu nggak enak hatinya gitu. Jadi saya jadi bingung gitu, gimana gitu cara biar saya nggak merasa nggak enak hatian gitu Mbak. Tapi hubungan Mbak Febri dengan Mbak Febri sekarang sudah baik-baik saja atau masih teman Mbak Febri masih cuek gitu sama Mbak Febri? Udah enggak sih Mbak, udah enggak cuek. Tapi kadang-kadang suka kayak suka ngungkit gitu, gitu Mbak. Gitu. Kayak kenapa sih kemarin gak mau, lagi sibuk ya, so sibuk ya, kayak gitu Mbak. Jadi kayak disuka disindir-sindir gitu Mbak. Jadi kan buat saya jadi nggak enak hati gitu. Ya saya tahu sih Mbak, sebenarnya dia itu kayak bercanda aja gitu buat nyindir-nyindir saya, tapi di sayanya itu kayak nganggap itu serius gitu Mbak, membuat saya kayak nggak enak gitu Mbak, hati saya gitu. Jadi emang Mbak Febri tuh suka gak enak hati aja gitu ya sama orang-orang yang minta bantuan Mbak Febri, entah itu buat nemenin gitu ya atau ngebantu buat bantu gitu kan ya. Terus apakah Mbak Febri jadi merasa setelah itu merasa kayak aku nih harus mau gak mau harus nerima ajakan orang lain gitu? Iya pernah juga Mbak, saya kayak walaupun saya capek gitu karena saya nggak enak hati buat nolak gitu, saya terima aja gitu ajakan dia buat jalan gitu atau misalkan buat bantuin dia gitu. Tapi di diri sayanya jadi capek gitu badannya gitu kan, udah beraktivitas dari pagi, misalkan dari pagi sampai sore, terus nanti dia minta anter atau minta bantu saya gitu kan, terus jadi kan aktivitas saya jadi full gitu kan, kayak ke badan sayanya juga capek gitu Mbak kalau misalkan saya terima tawaran teman saya gitu. Tapi kalau misalkan saya tolak ya hati saya yang nggak enak gitu, saya jadi bingung Mbak gitu, gimana caranya. Oke, baik. Mbak Febri, apakah sebelumnya Mbak Febri pernah gitu memberikan alasan kepada teman-teman Mbak Febri atau kerabat saudara-saudara Mbak Febri gitu yang minta tolong gitu kepada Mbak Febri gitu? Pernah Mbak, pasti saya selalu ngasih alasan kok untuk menolak tawaran dari tawaran atau ajakan dari orang-orang yang ngajak saya gitu. Lalu responnya seperti apa gitu? Dari respon mereka sih ada yang terima gitu ya, terus ada juga yang kayak nggak terima. Contohnya misalkan kayak teman saya gitu waktu minggu lalu minta antar gitu ya kan, minta antar ke satu tempat, minta antar, bilang ke saya pengen minta antar gitu kan, karena dia sendirian, nggak berani buat sendirian gitu, kayak boring aja gitu. Mungkin berani tapi kayak gimana sih kalau sendirian itu kayak nggak ada temennya ya kan. Terus posisinya waktu itu saya itu baru pulang kuliah gitu Mbak, posisinya dan capek gitu, walaupun emang kuliah cuma duduk gitu kan ya, menyerap ilmu gitu, tapi
kadang-kadang merasa lelah, letih gitu kan, pikiran juga mumet gitu. Terus saya menolak tawaran teman saya gitu, ajakan teman saya. Tapi respon dari teman saya itu gini Mbak, katanya kemarin aja lu minta temenin sama gue antar, tapi giliran gue minta antar sama lu nggak mau gitu. Jadi kayak dia itu kayak merasa kesal gitu kan, sayanya juga jadi gak enak hati gitu Mbak sama dia. Jadi teman Mbak Febri ini ingin feedback gitu ya dari Mbak Febri gitu ya. Karena dia sudah membantu Mbak Febri, dan saat dia tidak bisa dia minta bantuan kepada Mbak Febri, Mbak Febri nggak bisa, dia merasa kesal dan merasa mana feedback yang kamu kasih pada saya gitu ya. Iya kayak gitu Mbak. Tapi dianya nggak ngerti saya gitu. Maksud saya mah ya, kalau kan saya juga baru pulang kuliah gitu, atau misalkan nunggu nanti dulu gitu, saya istirahat dulu karena posisinya saya juga emang baru pulang kuliah banget gitu kan. Tapi dia langsung kayak nyeletuk gitu aja Mbak, kan di diri saya jadi nggak enak gitu, nggak enak hati gitu, dianya marah, terus sayanya juga capek, jadi gimana gitu perasaannya, langsung kayak ih kok gini sih gitu, langsung mikir kayak gimana ya, sayanya juga jadi bingung gitu Mbak. Lalu tanggapan yang memahami Mbak Febri itu bagaimana? Kalau memahami saya kayak dia ngerti gitu posisi saya, kalau misalkan dia minta bantuan gitu, untuk buat bantuin dia seperti bantuin dia buat beres-beres rumah gitu, atau minta temenin gitu di rumahnya gitu. Terus sayanya nggak bisa gitu karena emang ada kegiatan atau ada suatu acara, terus dia paham sih Mbak, kayak oh ya udah nggak apa-apa, lain kali bisa kan gitu temannya. Iya bisa kok, insya Allah nanti diusahain, kayak gitu Mbak kalau ada yang paham. Ya, jadi di antara ada yang memahami dan ada yang tidak bisa memahami itu lebih lebih dominan mana gitu? Apakah yang lebih banyak yang memahami Mbak Febri, atau lebih banyak yang kayak tidak bisa mengerti Mbak Febri gitu? Lebih banyak yang nggak bisa ngertiin saya sih Mbak, mungkin karena saya orangnya agak tertutup kali ya Mbak, udah gitu saya orangnya emang jarang curhat juga, jarang cerita juga ke teman-teman. Mungkin dia belum tahu saya orangnya kayak gimana gitu. Jadi ya saat saya nolak ya dia langsung kayak bad mood atau kesel sama saya gitu. Ya itu yang membuat saya jadi gak enak hati aja. Jadi merasa Mbak Febri itu nggak enak hati untuk menolak ajakan teman-teman atau saudara-saudara Mbak Febri gitu ya. Ya. Apakah Mbak Febri itu bisa dibilang gak enak hatinya itu karena emang tanggapan dari teman Mbak Febri yang gak enak hati ini, atau emang udah dari sananya gitu? Apa sebelumnya gitu Mbak Febri emang dari dulu, dari kecil gitu udah kayak dengan sukarela membantu, atau baru-baru ini gitu nggak enak hati gitu sama orang? Saya dari dulu sih Mbak ngerasa kayak nggak enak hati, karena gimana ya, saya ngerasain sendiri gitu Mbak, kalau misalkan saya minta bantuan terus ditolak, pasti rasanya nggak enak gitu Mbak. Jadi saat saya nolak ajakan mereka atau mereka minta bantuan ke saya atau saya nolak tuh kayak ngerasa saya nggak enak hati juga gitu Mbak. Saya kayak merasakan di posisi dia seperti apa saat ditolak gitu Mbak. Iya betul. Mbak Febri dengan membantu teman-teman dan
teman-teman Mbak Febri gitu ya, Mbak Febri merasa terbebani kah, atau Mbak Febri senang atau dengan sukarela gitu? Terbebani sih enggak ya Mbak, karena saya orangnya emang suka membantu sih Mbak, walaupun nggak sering gitu, tapi ya adalah membantu teman atau keluarga gitu, karena saya orangnya emang ya tadi gitu, nggak enak hati buat nolak gitu. Pasti kalau misalkan saya sempat ya saya bantuin gitu, tapi kalau nggak sempat ya udah, ya terpaksa gitu saya tolak gitu. Oke. Mbak Febri jadi emang udah suka gitu ya untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara Mbak Febri. Tapi terbebani nggak itu pertanyaannya? Enggak sih Mbak, nggak terbebani. Kayak nggak enak hati aja kalau misalkan saya nolak. Kalau misalkan saya ngebantuin keluarga saya suka-suka aja gitu. Teman-teman saya juga saya suka-suka aja gitu ngebantu. Terkadang ya saya pengen gitu teman-teman saya atau keluarga saya itu mengerti saya gitu di saat kondisi saya emang lagi bener-bener nggak bisa ya, terus saya nolak ya terima gitu. Tapi kan terkadang ada aja gitu yang nggak bisa terima dengan penolakan saya, ya itu yang membuat saya jadi nggak enak hati aja gitu Mbak. Baik. Oke. Mbak Febri, jadi Mbak Febri ini nggak merasa terbebani dengan orang-orang yang ingin ingin meminta bantuan kepada Mbak Febri gitu ya. Hanya aja Mbak Febri itu mau orang-orang di sekitar Mbak Febri itu mengerti gitu ya. Jika Mbak Febri ada sewaktu-waktu gitu nggak bisa membantu mereka gitu ya. Iya, baik. Oke. Jadi bisa saya simpulkan dari cerita-cerita Mbak Febri ini gitu ya, bahwa Mbak Febri ini orang yang suka menolong, suka membantu teman-temannya, saudaranya, keluarganya gitu kan, orang-orang di sekeliling Mbak Febri gitu. Hanya aja Mbak Febri ini mau loh gitu sesekali di ngertiin juga gitu. Kalau saya ini capek gitu ya, kalau saya ini mau gitu kalian juga ngerti kalau ada waktu-waktu dimana saya juga butuh istirahat, ada kesibukan lain gitu ya. Iya Mbak. Iya, oke. Solusinya Mbak Febri bisa terapkan ke diri Mbak Febri bahwa memang mempunyai jiwa yang gak enak hati itu gak enak banget, gak bener-bener bener-bener susah gitu untuk bilang enggak gitu. Tapi Mbak Febri itu ada loh gitu hak Mbak Febri untuk menolak ajakan teman-teman, kerabat, saudara, keluarga Mbak Febri gitu. Jadi Mbak Febri nggak perlu merasa kalau orang lain itu ingin minta bantuan ke Mbak Febri itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Mbak Febri gitu. Mbak Febri boleh menolak, Mbak Febri boleh boleh menolak akan tetapi gitu ya, menolaknya juga harus dengan memberikan alasan yang halus gitu, yang emang benar-benar bisa diterima oleh orang lain, agar orang lain itu nggak merasa kalau misalkan Mbak Febri ini pelit gitu, atau Mbak Febri ini nggak mau bantuin gitu, nggak ngerti gitu sama mereka gitu ya. Iya, saya gitu. tahu. Jadi Mbak Febri harus memberikan alasannya juga kenapa Mbak Febri ini bukan nggak mau tapi nggak bisa untuk membantu teman-teman atau saudara keluarga Mbak Febri gitu, dan berikan alasannya itu gitu yang baik, yang bisa diterima oleh orang lain juga gitu, dengan baik gitu, bisa diterima. Kayak
oh ya udah deh, maaf ya Mbak Febri gitu kan. Ya udah deh, semoga ini ya gitu, apa sih namanya, lancar gitu acaranya atau apa gitu kegiatannya, kenapa nggak bisa ngebantu saya kayak gitu kan. Iya, Jadi kan enak tuh, sama-sama enak gitu. Jadi mungkin aja kenapa orang lain tuh merasa kalau misalkan Mbak Febri tuh nggak memberikan feedback kepada mereka gitu, kayak seakan-akan kamu menolak gitu secara mentah-mentah gitu, karena mungkin penempatan kata-katanya aja yang kurang tepat gitu. Ada yang nggak bisa orang lain itu terima gitu kata-katanya secara tidak sadar gitu Mbak Febri ya. Iya, jadi Mbak Febri bisa memberikan alasan yang jelas, lalu dan lebih santun lagi, lebih Ya. baik lagi, dan bisa dipahami sama keluarga atau teman-teman saya yang ingin apa ya, yang akan nanti saya bantu. iya betul. Bagaimana Mbak Febri mengerti? Iya, mengerti, saya paham. Ya, insya Allah dengan Mbak Febri bisa menerapkan itu, Mbak Febri bisa diterima gitu sama teman-teman atau kerabat Mbak Febri gitu ya. Dan ingat, Mbak Febri boleh menolak ya. Iya, Mbak. Jangan merasa terbebani kalau menolong, membantu orang lain itu adalah kewajiban Mbak Febri gitu. Iya. Mbak Febri boleh menolak kalau memang Mbak Febri nggak bisa, jangan dipaksa gitu ya. Nanti yang ada Mbak Febri akan capek sendiri gitu. Iya sih Mbak, saya ngerasa Iya. capek gitu. Iya, kan kasihan ya Mbak Iya. Febrinya gitu. Mbak Febri nggak apa-apa sekali-kali ngomong gitu, kayak ini nggak bisa deh gitu. Alasannya gini gitu kan. Kalau misalkan Mbak Febrinya bisa menempatkan kata-katanya dengan baik, yang santun, benar gitu kan, orang juga bakal legowo menerimanya gitu. Oh ya udah deh, semangat ya Mbak Febri kayak gitu kan. Iya, jadi itu aja yang bisa saya kasih kepada Mbak Febri. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima oleh Mbak Febri ya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Mbak Febri gitu. Iya, Mbak. Nanti kalau misalkan ada yang minta bantuan lagi, nanti saya akan terus sayanya lagi sibuk, nanti akan saya jelaskan dengan alasan yang jelas gitu, dan yang bisa membuat mereka menjadi mengerti gitu akan posisi saya gitu. Betul. Ya, saya udah paham banget. Paham ya? Ya, sudah mengerti Iya. juga. Oke, baik Mbak Febri, segitu aja ya kayaknya Iya, Mbak. konseling hari ini. Iya, Ya, oke. saya juga udah paham. Iya. Ya. Semoga Mbak Febri lega dengan bercerita kepada saya hari ini. Saya sekarang udah agak lebih lega sih Mbak, lebih santai, lebih tenang gitu, dan hati juga udah lebih adem aja gitu. Ya, alhamdulillah. Oke, baik Mbak Febri, apakah nanti pertemuan selanjutnya nanti dijadwalkan lagi, entah itu baik dari saya atau jadwalnya dari Mbak Febri ya? Ya, boleh Ya, Mbak. nanti kita Mbak Febri kontak-kontakan aja nanti sama admin saya ya. Ya, boleh Mbak. Ya, oke. Terima kasih ya Mbak Febri. Terima kasih juga Ya. Mbak, udah bantu saya buat menyelesaikan masalah saya. Ya. Sekarang saya udah lebih tenang, lebih damai Alhamdulillah. gitu hati saya gitu. Ya, udah tahu gitu alasan-alasan apa nanti yang akan saya kasih kepada orang-orang yang ajakan dari teman-teman atau keluarga saya, atau mereka meminta bantuan saya. Nanti kalau misalnya saya lagi sibuk, saya udah tahu gitu alasan yang tepat nih. Iya gitu. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk Mbak Febri bercerita dan meminta solusi tips dari saya gitu. Iya, terima kasih ya Mbak udah ngasih saya solusi juga. Semoga nggak kapok ya di sini ya. Iya Mbak. Oke, saya akhiri ya. Iya Mbak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Ya. juga Mbak. Iya, kalau Ya. itu saya langsung
pulang aja kali ya Oke. Mbak. Iya. Makasih ya Mbak. Iya, mari saya Iya antar. Mbak. Ya, permisi ya Mbak. Iya. Hati-hati di jalan. Iya.